مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ba'alawi, yaitu guru kita Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Subhan. Begitu pula yang tadi telah menyampaikan nasihatnya Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Nasir Zain, juga guru kita yang baru menyampaikan nasihatnya Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan tidak lupa pula ada Ustadz Kashfun Nadir dan semuanya, para kiai, para sesepuh, para asatid, para tuan-tuan guru. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua yang hadir yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, yang pertama saya mau mengucapkan permintaan maaf kepada sahibul bait dan kepada hadirin hadirat sekalian atas keterlambatan saya. Soalnya kemarin Bu, dari sore sampai malam aja saya ceramah 3 tempat, baru pulang sampai rumah jam 3 lewat, baru istirahat begitu terbit matahari, jadi baru sempat merem Bu. Bangun-bangun jam 9 lewat baru bisa berangkat kemari, jadi agak telat. Dimaafin apa kagak? Dimaafin apa kagak? Soalnya kalau saya kagak merem, ntar malam udah acara lagi di Pelabuhan Ratu, besok lagi di Pelabuhan Ratu, malamnya lagi di luar kota, akhirnya ambruk kalau kagak merem saudara. Jadi agak telat-telat dikit, dimaafin ya. Ridho ya. Alhamdulillah saudara, alhamdulillah. Pada malam hari ini deh tuh. Ini kalau kurang tidur begini nih Bu. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka haflah khatmil Quran sekaligus maulid agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rayakan maulidnya adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, saudara. Sempurna fisiknya, sempurna kecerdasannya, sempurna kedermawanannya, sempurna ketampanannya, sempurna segala hal yang berkaitan dengan unsur kemanusiaan beliau. Tapi dari sekian banyak kesempurnaan yang ada pada Nabi, saudara, yang Allah tonjolkan dalam Al-Quran adalah akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi Allah tonjolkan, saudara. Makanya kalau mau lihat Al-Quran yang berjalan, terjemahan dari Al-Quran yang hidup, saudara, lihat akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran. Acara kita khatmul Quran dengan maulid Nabi. Udah pas. Kenapa? Karena antara Al-Quran dengan Rasulullah nggak bisa dipisahkan, saudara. Antara Al-Quran dengan Nabi Muhammad nggak bisa dipisahkan. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah terjemahan hidup dari Al-Quran. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Ini pada kagak demen sholawat tapi nih. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ahibahil kiram. Kenapa yang ditonjolkan dalam Al-Quran adalah akhlaknya Nabi? Padahal Rasulullah memiliki begitu banyak aspek kesempurnaan, saudara. Karena itu merupakan visi misi diutusnya Rasulullah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus buat nyempurnain akhlak. Karena akhlak, Bapak Ibu sekalian, merupakan madarus sa'adatil abadiyah. Kalau mau saadah, selamat, bahagia dunia akhirat, kuncinya akhlak, saudara. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berbicara tentang barometer keimanan seseorang, siapa yang imannya paling bagus? Kata Nabi Muhammad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus imannya, kata Nabi, siapa? Apakah yang zikirnya paling banyak? Apakah yang sholat malamnya paling hebat, saudara? Apakah yang begini, yang begitu? Tidak. Zikir harus, sholat malam harus. Tapi ketika bicara soal barometer keimanan, kata Nabi Muhammad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Nanti di hari kiamat ketika orang-orang miliaran berebut ketemu sama Rasulullah. Saat itu, saudara, Rasulullah adalah juru kunci. Rasulullah adalah juru keselamatan yang bawa syafaat, saudara. Orang miliaran di hari kiamat di padang mahsyar ketika pontang panting. Anak yang begitu dia sayang ninggalin dia. Suami atau istri yang begitu dicintakan meninggalkannya. Semua orang masing-masing yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing nyelamatin dirinya, saudara. Miliaran orang pontang panting. Mereka rame-rame nyari yang namanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, yang nyari bukan 1000 orang. Yang berebut mau ketemu Rasulullah bukan 10.000, 100.000, 1 juta, bukan. Miliaran manusia. Karena semua yang di mahsyar tahu yang paling selamat adalah yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana caranya kita dekat dengan Rasulullah? Di antara satu dari sekian cara, kata Nabi Muhammad, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling dekat akhlak, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bisa ngikutin akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Ini kayaknya pada kurang akhlak nih, disebut nama Rasulullah nggak mau sholawat. Kalau termasuk akhlak ketika disebutkan nama Nabi langsung nyamber sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapakah diajarin lagi? Dengar nama Rasulullah langsung Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Rasulullah. Makin banyak, makin baik akhlak seseorang, nanti di akhirat makin dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak, masyarakat jawab yang kompak. Kalau begitu akhlak mulia penting atau tidak? Akhlak mulia harus atau tidak? Hidup tanpa akhlak rusak atau tidak? Hidup tanpa akhlak hancur atau tidak? Takbir! Nah, sampai di situ saudara. Bahkan di dalam satu ungkapan, dalam satu riwayat disebutkan su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Ini ibu-ibu nih, sebelum saya terjemahin saya mau tanya, Bu, sehat Bu? Bu, jawab yang kompak. Yang jawabnya kompak saya doain makin disayang sama suaminya. Bu, madu manis nggak Bu? Kalau di madu, nggak konsisten. Giliran madu manis, di madu pahit, saudara. Saudara, madu manis. Bahkan madu ada yang mahal, macam-macam harganya. Tapi semanis-manisnya madu, kalau dicampur dengan cuka, rasanya jadi apa? Rusak nggak? Ada ungkapan riwayat su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Amalnya bagus, tahajudnya rajin, zikirnya top, tapi nggak ada akhlak sama orang tua, nggak ada akhlak sama guru, nggak ada akhlak sama sesama muslim, nggak ada akhlak sama sesama manusia. Jawab yang jujur, rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Ibarat madu dicampur sama cuka, saudara. Rusak. Bahkan Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, pernah ditanya, khususnya ibu-ibu nih. Kebetulan yang ditanya Rasulullah tentang perempuan, ya Rasulullah. Su'ila Rasulullah an imra'atin sha'imatin qa'imatin. Nabi ditanya tentang perempuan yang shaimah. Ini shaimah maksudnya bukan artis, bukan. Shaimah ahli puasa sunnah, qaimah rajin sholat malam. Ibadahnya di perempuan luar biasa. Cuman ada tapinya, walakin sayyiatul khuluq, tapi akhlak jelek. Malaki bawaannya merungut aja. Yang begitu banyak nggak Pak? Curhat Bu. Tudi jirana habilisaniha. Ngomongin orang pedes banget saudara. Masya Allah. Yang model begitu banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Kata Nabi ditanya tentang perempuan, ahli puasa sunnah, ahli sholat malam, walakinnaha sayyiatul khuluq, tapi akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Bagaimana perempuan seperti ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Perempuan seperti itu nggak ada baiknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perempuan-perempuan di sini solehah semuanya. Amin ya rabbal. Bahkan ada orang bijak Bapak Ibu sekalian. Ada orang bijak. Kalau diumpamakan angka nominal 1 juta. 1 juta nolnya berapa? Ini banyak yang nggak jawab, SD-nya nyogok nih saudara. Lulus SD-nya. 1 juta angkanya nolnya 6. Di depannya ada angka berapa? 1.
Nolnya walaupun banyak 6, angka satunya cuma 1 biji, tapi kalau angka satunya dibuang, sisa 0 6 biji, jadinya berapa? 0. Itu perumpamaan. Akhlak diibaratkan angka 1. Sifat-sifat yang lain, ganteng ibarat angka 0, cerdas ibarat angka 0, pinter ibarat angka 0, nasab bagus ibarat angka 0, jabatan tinggi ibarat angka 0, duit banyak ibarat angka 0. Itu semua bisa berarti kalau ada akhlak, saudara. Tapi kalau tidak ada akhlak, pinter lagi, jabatan tinggi lagi, ganteng cakep lagi, duit banyak lagi, gelarnya sederet lagi, nggak ada akhlak, jadinya jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ya udah, kalau jelas saya pulang. Kira-kira jelas atau tidak? Jawab sekali lagi yang kompak. Kalau begitu akhlak mulia, akhlak itu penting atau tidak? Akhlak itu harus atau tidak? Akhlak itu harus atau tidak? Hidup tanpa akhlak rusak atau tidak? Ganteng tanpa akhlak jadinya, cakep tanpa akhlak jadinya, pinter tanpa akhlak jadinya, kaya tanpa akhlak jadinya, nasab bagus tanpa akhlak jadinya, hidup tanpa akhlak jadinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya akhlak, sampai-sampai ada satu kaidah. Saya pengen keluar dari sini, semua yang ada di sini udah apal kaidah ini, saudara. Ini kaidah penting. Saya pengen keluar dari sini, pulang ada yang dibawa oleh-oleh buat bekal kita sampai akhir hayat. Apa kaidahnya, Habib? Sebelum saya lanjutkan kaidahnya, ini udah jam 12 ini. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Udah siap. Lanjut. Ini kalau ada nasi, disediain nasi udah jadi rengginang ini, Bu. Masih semangat? Yakin? Betul. Saya pengen dengar dulu semangatnya Cibinong, angkat tangannya, takbir. Takbir. Saudara, ada kaidah. Apa kaidahnya, Beb? Ikutin saya baik-baik biar apal. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Apa kaidahnya? Akhlak. Ulangin lagi biar apal. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Sekali lagi biar ngeleket. Akhlak. Habib, apa maksudnya akhlak lebih tinggi dari hukum? Apakah dengan alasan akhlak seseorang boleh melanggar hukumnya Allah? Misalkan contoh, hukum salaman laki-laki dengan perempuan yang gak mahram, apalagi sama-sama muda. Itu 4 mazhab sepakat hukumnya haram, Habib. Tahu-tahu besok ada pemuda laki-laki dari Cibinong disodorin tangan perempuan, cakep perempuannya. Ini perempuan ngajakin salaman, ini perempuan ngomong, kata Habib Hanif, akhlak lebih tinggi dari hukum. Walaupun hukumnya haram, tapi jaga perasaan perempuan tersebut, saya tetap salaman. Karena kalau saya nggak salaman, perasaannya akan hancur. Itu namanya kesempatan dalam. Nah, bukan begitu maksudnya, saudara. Bukan berarti akhlak lebih tinggi daripada hukum. Kemudian orang bisa seenaknya melanggar hukum dengan dalil akhlak. Kenapa? Karena kalau orang udah ngelanggar hukum, udah pasti nggak berakhlak, saudara. Hukum Allah aja diinjak-injak sama dia, nggak punya akhlak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa, Habib? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Maksudnya akhlak lebih tinggi daripada hukum. Kalau orang menjalankan akhlak, maka dia berarti telah menerapkan hukum waziyadah. Dia sudah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh. Andai kata ada anak dipanggil sama babanya, Tong, lu lemparin handuk, Tong. Perintahnya apa? Lemparin handuk. Akhirnya apa yang dilakukan nih anak? Dia ambil handuk sesuai perintah, polos-polosan. Dia lempar ke babanya, saudara.
Secara hukum anak itu sudah menjalankan perintah atau belum? Tapi secara akhlak ngasih ke orang tua dilempar, bagus apa kagak? Walaupun sudah jalankan perintah tapi nggak pakai akhlak, rusak saudara. Betul apa betul? Tapi sebaliknya, andai kata saudara ini anak udah dididik di pondok pesantren Mbak Alawi, dia kenal akhlak, begitu disuruh sama babanya, tong, lu lemparin handuk, tong, perintahnya apa? Lemparin handuk. Akhirnya apa yang dilakukan nih anak? Dia ambil handuk sesuai perintah, polos-polosan, dia lempar ke babanya saudara. Secara hukum anak itu sudah menjalankan perintah atau belum? Tapi secara akhlak ngasih ke orang tua dilempar, bagus apa kagak? Walaupun sudah jalankan perintah tapi nggak pakai akhlak, rusak saudara. Betul apa betul? Tapi sebaliknya, andai kata saudara ini anak udah dididik di pondok pesantren Mbak Alawi, dia kenal akhlak, begitu disuruh sama babanya, tong, lu lemparin handuk, tong, perintahnya apa? Lempar. Apa yang dilakukan nih anak? Karena nih anak udah dididik akhlak sama gurunya di pesantren Mbak Alawi saudara, dia ambil itu handuk baik-baik, dengan penuh hormat dia serahkan langsung ke tangan bapaknya, walaupun perintahnya lempar. Tapi ketika dia... Saya kasih contoh. Sebelum saya masuk ke contoh berkaitan dengan Masjid Pak Alawi, saya mau tanya dulu semua yang hadir di sini. Dalam madhab Syafi'i, aurat laki-laki yang wajib ditutup dalam sholat dari mana ke mana? Pusar sampai dengkul, baina surrah wa rukbah. Berarti kalau ada orang sholat dari pusar sampai dengkulnya ketutup, itu sholatnya sah apa kagak? Sah. Tahu-tahu besok hari Jumat di Masjid Pak Alawi ada khotib baru, ceramahnya mantep. Udah pokoknya Hanif Alatas, semua Habib Smith lewat semuanya saudara. Suaranya begitu ngimamin, waduh Syekh Sudes lewat. Cuman begitu dia khotib cuma pakai sarung doang dari pusar ke dengkul, kagak pakai baju. Bulu keteknya kelilingan saudara. Ceramahnya mantep. Saking mantepnya ketika ceramah tuh bulu ketek rontok dia kagak berasa. Ketutup aurat dari pusar sampai ke dengkulnya, tutup BHS lagi sarungnya saudara. BHS yang 4 juta. Begitu ngimamin suaranya cakep, cuman nggak pakai baju. Saya mau tanya, secara hukum sholat sama khutbahnya sah atau tidak? Sah, aurat ditutup. Sah sholat dan khutbahnya, tapi gila apa kagak? Gila saudara. Biar kata secara hukum sah, tapi nggak pakai akhlak, gila jadinya saudara. Tapi sebaliknya, andai kata yang dipikirkan bukan cuma soal sah atau tidak sah, tapi yang dipikirkan saya mau berdiri di atas mimbar Jumatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mau ngimamin ngadep Allah, dia pakai pakaian gamis sebagai sunnahnya Rasulullah, yang dipakai warna putih sebagai sunnahnya Rasulullah. Nggak cuma itu, dia pakai imamah sebagai sunnahnya Rasulullah, kemudian dia pakai failasan, dia pakai wangian yang paling wangi, siwaknya nggak ketinggalan. Walaupun secara hukum itu nggak wajib, tapi yang dia pikirkan adalah akhlak, maka dia telah menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Itulah yang disebut akhlak di atas. Jelas atau tidak? Saya kasih contoh satu lagi, Bu. Saya kasih contoh satu lagi nih. Dalam fikih lagi nih, sekarang fikih lagi dalam mazhab Syafi'i. Rukun nikah yang harus dipenuhi. Kalau satu aja nggak terpenuhi, nikahnya kagak sah. Itu ada 5. Ada berapa? Yang pertama harus ada zauj, calon mempelai pria. Yang kedua harus ada zaujah, calon mempelai wanita. Maksudnya harus ada zaujah, bukan berarti harus ada di tempat, bukan. Kata calon mempelai pria kalau diwakilkan pun orang yang nggak hadir bisa sah. Calon mempelai wanita justru lebih baik jangan ada di samping calon mempelai pria. Halal belum udah dempet aja saudara, malah nggak bagus. Maksudnya ada zaujah, maksudnya 2 orang ini bukan sosok fiktif, sosok yang nyata, bukan sosok fiktif. Jangan kayak zaman sekarang, berapa banyak orang pacaran di Facebook, lama
pacaran, udah bucin luar biasa saudara. Yang satu akunnya laki, yang satu akunnya perempuan. Begitu ketemuan laki sama laki saudara. Zong. Itu nggak satu, harus ada zauj calon mempelai pria, harus ada zaujat calon mempelai wanita. Syarat yang ketiga, rukun yang ketiga harus ada wali dari perempuan. Rukun yang keempat harus ada syahidai adlin, minimal 2 saksi. Rukun yang kelima harus ada sigat ijab dan qabul. Sekali lagi saya ulangin biar sekalian ngaji. Tadi rukun nikah ada berapa? Yang pertama harus ada calon mempelai pria. Yang kedua harus ada calon mempelai wali. Yang ketiga harus ada wali dari perempuan. Yang keempat harus ada minimal 2 saksi. Yang kelima harus ada ijab qabul. Saya mau tanya, dari rukun yang saya sebutkan, apa ada syarat atau rukun anak laki harus dapat restu dari bapak ibunya? Ada apa kagak? Yang di belakang bilang, waduh, ini keterangan dari Habib Hanif nih, kesempatan gua kawin lagi. Bukan begitu maksudnya saudara. Yang saya pengen dari Salahi, Kiai Ahmad Subhan Fauzi kepada wisudawati nikahnya sah. Jangankan gak dapat restu, ditentang lagi bapak ibunya nikahnya bisa sah saudara. Tapi saya mau tanya ibu-ibu, dari kecil anak dikandung 9 bulan, habis itu disusui setengah mati, nyusuin anak gak gampang saudara, perjuangan. Dicebokin dari kecil, bapak nyari nafkah pontang-panting buat anaknya dari kecil sampai gede disekolahin. Begitu kawin nyelonong baik kayak kambing saudara. Saya mau tanya ibu bapak punya anak seperti itu, sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Walaupun sah, secara hukum sah, tapi durhaka terhadap orang tua, bala musibah saudara. Masya Allah. Tapi biasanya ngabarin orang tua tuh kalau nikah pertama. Kalau nikah kedua, 3, 4 biasanya anak laki udah gak ngabarin orang tua lagi tuh. Diam-diam nyelonong. Habib tahu dari mana pengalaman? Kagak, saya mah setia sih hidup semati bu. Anak imam besar. Nah, ini istri saya baik, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sudah, masya Allah. Walaupun sah, tapi durhaka sama orang tua, rusak apa kagak? Rusak. Tapi sebaliknya, andai kata nih anak laki sebelum dia nikah diminta restu bapak ibunya, diminta pandangan pertimbangan bapak ibunya, setelah itu begitu oke, diminta doa, ditenteng bapak ibunya ketika nikah, dijadikan seperti raja, ditunjukin ke calon istrinya bagaimana dia hormatin bapak ibunya, walaupun itu bukan syarat, walaupun itu bukan rukun, tapi yang dia jalankan adalah akhlak, menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Itulah yang disebut akhlak lebih tinggi dari. Makanya ulama lupa mengatakan man tahawana bil adab rutiba bi hirmani sunnah. Wa man tahawana bi sunnah rutiba bi hirmani faraid. Kata para ulama, orang yang ngentengin akhlak ujung-ujungnya ngentengin sunnah. Orang yang ngentengin sunnah ujung-ujungnya ngentengin wajib. Awal mulanya semua dari akhlak dulu. Sebaliknya, orang kalau udah akhlaknya terjaga, sunnahnya insya Allah bakal terjaga. Kalau yang sunnahnya dijaga, insya Allah yang wajibnya dijaga. Kalau yang wajibnya dijaga, bahagia di akhirat hidupnya saudara. Saya kasih contoh bapak ibu sekalian, orang yang merhatiin soal adab pakaian ketika sholat. Perhatiin, ya Allah sih mau adab Allah, pakaiannya mesti bener nih, mesti rapi. Pakaian buat sholat aja diperhatiin. Orang yang model begitu kira-kira sholatnya ditinggal apa kagak? Urusan pakaian sholat aja diperhatiin, apalagi sholatnya. Orang yang merhatiin siwak, bu, ini siwaknya kayu kecil, tapi ini sunnahnya Rasulullah SAW, ini kayu keramat saudara. Kenapa saya katakan keramat? Ini kayu kalau orang istiqomah make, ulama menyebutkan orang ketika akhir hayatnya gampang husnul khatimah saudara. Gampang buat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Orang maka ini walaupun kecil, dalam riwayat disebutkan sholatnya dilipat gandakan 70 kali lipat saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang merhatiin siwak ketika sholat, setiap sholat diperhatiin siwaknya, nggak ketinggalan siwaknya,
Kira-kira orang kalau sunnah siwak aja diperhatiin, sholatnya ditinggal apa kagak? Sunnah siwaknya aja diperhatiin, apalagi sholatnya. Orang yang jaga tahajud biasanya qobliyah subuhnya dijaga. Qobliyah subuh dijaga, udah pasti subuhnya kejaga. Tapi orang kalau tahajudnya udah ngentengin, ya biasanya qobliyah subuhnya berantakan. Qobliyah subuhnya dientengin, akan cuma sunnah, beb, nggak wajib. Nih hari qobliyah subuhnya tinggalin, besok subuhnya udah tinggalin, saudara. Awal mulanya semua dari ngejaga akhlak. Begitu akhlak terjaga, yang lain rapi. Man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan, wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Kalau bahasanya ulama maqasidus syariah, man hafadha ala tahsiniyat hafadha ala al-hajiyat, wa man hafadha ala al-hajiyat hafadha ala ad-daruriyat. Itu bahasanya ulama maqasidus syariah. Bahasanya Imam Syafi'i kama qala, kalau sunnahnya dijaga, otomatis wajibnya dijaga. Kalau wajibnya dijaga, hidup kita bakal selamat dunia akhirat, saudara. Semuanya bermula dari jaga Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita mikir, kenapa ya sekarang umat Islam begitu terbelakang, umat Islam begitu bobrok terbelakang, saudara. Ada apa? Kita mau bicara dari sektor apa? Dari sektor politik. Secara politik global kita hancur, saudara. Itu yang namanya hak veto, semuanya bukan di tangan negara orang Islam. Walaupun 100 negara sepakat di PBB, tapi yang punya hak veto nggak sepakat, bubar itu kesepakatan, saudara. Gak berdaya kita sampai, ya Allah, sekarang contohnya secara politik global, Israel negara kecil, Pak, cuma 8 juta lebih penduduknya. Jakarta lebih ramai dari Israel. Di sekelilingnya negara Arab jumlahnya 24 negara, 325 juta penduduk lebih. Gak berdaya ngelihat Palestina dibantai. Secara politik tidak berdaya, saudara. Secara politik kita bobrok, secara ekonomi kita bobrok. Bicara konteks politik ekonomi global, World Bank bukan di tangan kita. Mau bicara ekonomi lokal Indonesia, 9 dari 10 orang terkaya di Indonesia yang duitnya nggak ada ujungnya, saudara. 9 dari 10 non muslim, padahal negara orang Islam. Mau bicara soal sains, saat ini terbelakang sains kita. Mau bicara soal sistem pendidikan di negara Islam mana yang nggak terpengaruh dengan dunia barat saat ini, saudara. Dari berbagai aspek itu terbelakang. Kenapa, saudara? Padahal dulu Bapak Ibu sekalian, sejarah menyebutkan bahwasanya, saudara, itu dulu yang namanya orang-orang Eropa, mereka begitu bangga kalau anaknya bisa sekolah di Baghdad, anaknya bisa sekolah di Irak, anaknya bisa sekolah di Damaskus, anaknya bisa sekolah di negara-negara Islam. Kenapa? Karena saat itu peradaban politik di tangan kita, peradaban ilmu pengetahuan di tangan kita, peradaban sains di tangan kita. Tapi sekarang sebaliknya. Kenapa, saudara? Ada yang meneliti kenapa ini bisa terjadi. Seorang peneliti besar, Profesor Dr. Al-Habib Naqib bin Ali Ibn Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Profesor Naqib Al-Attas di Malaysia, cucunya Keramat Empang Bogor. Ini Profesor Naqib Al-Attas, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk bergelut di bidang pemikiran Islam. Beliau bantah habis itu pemikiran-pemikiran sekuler, liberalisme, dan lain sebagainya. Sampai murid-murid beliau di Indonesia adalah orang-orang yang di garda terdepan untuk melawan liberalisme, seperti Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, Profesor Dr. Adian Husaini. Orang-orang yang diinsis itu murid-murid Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang tahun ini dapat penghargaan Man of the Year karena kontribusinya di dalam dunia pemikiran Islam, saudara. Beliau meneliti kenapa umat Islam bisa bobrok. Begitu beliau teliti, saudara, ternyata hasilnya apa? Faktor utama kebobrokan umat Islam, the loss of akhlak. Kita udah nggak ngikutin lagi akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Itu problem kita, saudara. Kita lebih milih ngikutin orang-orang kafir. Kita lebih milih ngikutin orang-orang yang dahinya nggak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hancur kita, saudara. Masya Allah, gampang aja Pak Bu, gampang. Kenapa ada anak yang durhaka? Karena dia nggak menjaga akhlak sebagai anak. Sederhana. Kenapa ada istri durhaka? Karena dia nggak menjalankan akhlaknya sebagai istri. Kenapa ada suami durhaka yang mengabaikan hak-hak istrinya?
Karena dia nggak menjalankan adab zauj, adab sebagai zauj. Kenapa ada murid durhaka? Karena dia nggak menjalankan adab talib, adab sebagai murid. Kenapa saudara ada pedagang yang menipu? Karena dia nggak menjalankan akhlaknya pedagang. Kenapa ada pedagang yang nimbun? Karena dia nggak menjalankan adabnya pedagang. Kenapa ada pejabat yang korupsi? Karena dia nggak berakhlak, nggak menjalankan akhlak pejabat. Saya mau tanya, kira-kira pejabat yang koruptor berakhlak atau tidak? Berakhlak atau tidak? Kenapa ada ulama yang jadi ulama sus, pedagang agama? Karena dia nggak menjalankan adabul alim wal muta'allim, saudara. Utamanya adalah the loss of akhlak. Segala problem kita karena kita nggak menjalankan akhlak. Kenapa ada fanatisme organisasi yang mengalahkan fanatisme keagamaan? Kenapa sampai ada orang yang lebih mengedepankan organisasi ini daripada agamanya, saudara? Kenapa ada orang yang ada fanatisme ras sampai ribut gara-gara ras? Kenapa ada orang fanatisme ormas sampai ribut gara-gara beda ormas? Sampai ribut gara-gara beda pilihan politik? Karena tidak menjalankan adab persatuan umat, saudara. Makanya Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan apa ini gagasan beliau nggak main-main, saudara. Ini gagasan sederhana tapi dalam. Ini umat nggak bisa diperbaiki kecuali dengan kembali kepada akhlaknya Rasulullah SAW, yang disebut dengan revolusi akhlak. Revolusi. Apa maksudnya revolusi akhlak? Revolusi itu artinya perubahan yang cepat, saudara. Perubahan yang cepat dalam sektor akhlak. Yang tadinya suka bohong, jangan bohong lagi. Yang tadinya suka mencuri, berubah jadi memberi. Yang tadinya egois, jadi peduli. Yang tadinya suka maksiat, jadi taat kepada Allah. Yang tadinya durhaka, jadi berbakti, saudara. Yang tadinya fanatisme organisasi, jadi mengedepankan ukhuwah. Yang tadinya suka korupsi, nggak korupsi lagi. Yang tadinya khianat, jadi amanat. Revolusi akhlak mulai dari diri kita sendiri, saudara. Revolusi akhlak itu nggak harus identik dengan yang namanya politik, enggak. Revolusi akhlak jauh lebih besar dari politik. Mulai dari diri kita sendiri. Yuk kita pelajari akhlaknya Rasulullah. Lihat tuh dari Bidayatul Hidayah, lihat dari Minhajul Abidin, lihat dari Ihya Ulumuddin, lihat dari kitab-kitabnya para ulama, An-Nasaihud Diniyah. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Mulai dari diri kita sendiri, Pak Bu, perbaiki yuk diri kita, perbaiki. Kita lihat diri kita sendiri, introspeksi masing-masing, saudara. Jangan mimpi negara bisa baik kalau kita personal nggak memperbaiki diri, saudara. Mulai dari diri kita sendiri, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, perbaiki keluarga kita, lihat sholatnya anak istri kita, lihat ketaatan mereka kepada Allah, revolusi akhlak dalam keluarga kita, saudara. Lanjut lingkungan kita, lanjut lingkungan terbatas kita seperti pesantren, sampai ke tingkat negara. Pilih pemimpin yang berakhlak. Makanya nggak ada solusi, saudara, kecuali kita sama-sama menegakkan revolusi akhlak. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semua masyarakat Cibinong, siap revolusi akhlak? Kurang kompak, kurang semangat. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap belajar akhlaknya Rasulullah? Siap belajar akhlaknya Rasulullah? Siap menerapkan akhlak yang diajarkan Rasulullah? Siap sebarkan akhlaknya Rasulullah? Siap jadi duta-duta akhlaknya Rasulullah? Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Oleh karena itu, saudara, yang terakhir sebelum saya tutup, saudara, termasuk bentuk akhlak adalah tidak egois dan wajib peduli kepada sesama muslim. Itu bagian dari akhlak. Maka saudara, juga saat ini saudara-saudara kita di Palestina, ini urusan Palestina belum selesai, Pak Bu. Sampai hari ini data yang saya dapat, yang meninggal dunia di jalur Gaza saja itu sudah lebih dari 18.000 orang, saudara. Selama 60 hari lebih yang jadi korban mayoritas anak-anak, lebih dari 18.000 orang. Ini kalau di total-total ujung-ujung paling yang hadir 1.000 orang. Bayangin kalau dijejer jadi mayat, saudara.
Jangan dianggap enteng angka 18.000. Itu 18.000 Pak Bu, belum termasuk yang nggak ketemu, yang di bawah reruntuhan, itu belum termasuk. Kalau dihitung sama itu jauh lebih banyak lagi jumlahnya saudara. Yang luka-luka sudah hampir 50.000 orang. Dan banyak yang luka-lukanya parah. Dalam keadaan rumah sakit banyak yang lumpuh, yang sudah nggak mampu lagi nanganin pasien saudara. Masya Allah, ini kurang ajar Israel. Mereka nggak mampu berhadapan dengan mujahid Palestina, dengan kata Ibnu Qassam, dengan saudara-saudara kita mujahidin di Palestina. Akhirnya yang mereka lakukan dengan cara pengecut, yang mereka bunuh adalah anak-anak, yang mereka bunuh adalah perempuan-perempuan, yang mereka bunuh adalah warga sipil. Inilah teroris sesungguhnya. Betul? Betul. Kata siapa yang bisa kita lakukan? Saya kemarin lihat video Pak Bu. Saya merinding sampai sekarang kalau ingat video ini saudara. Ada video seorang kakek, anaknya syahid di Gaza. Saudara-saudaranya syahid, keluarganya syahid. Itu jenazah syuhadanya Bu, yang berkaitan dengan kakek tadi dijajar depan dia. Dijajar di jenazah syuhadanya. Ini kakek berdiri, jenazah syuhada depan dia, diajak ngomong sama dia. Wahai para syuhada, ada anaknya, kalau nggak salah anaknya atau cucunya, wallahu a'lam, namanya Yasin. Wahai Yasin, wahai para syuhada, sebentar lagi kalian akan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai para syuhada, tolong adukan ke Rasulullah. Umat Islam mengabaikan kita. Tolong aduin ke Nabi. Umat Islam membiarkan kita dibantai. Umat Islam diam. Umat Islam bungkam. Umat Islam gak peduli. Tolong adukan ke Rasulullah. Saudara, apa yang udah kita lakukan? Jangan sampai kita termasuk yang diaduin ke Rasulullah SAW. Yang gak peduli dengan sama kita. Kita gak bisa berangkat Pak Bu, tapi gak ada alasan buat kita diam. Kita gak bisa berangkat, tapi doa kita bisa terus dikirim ke sana, saudara. Jangan berhenti baca doa kita dalam sujud, baca dalam sholat kita, baca qunut nazilah setiap sholat 5 waktu. Ini banyak imam-imam masjid, banyak imam-imam musola, banyak pemilihan majelis. Kalau bukan sekarang lo baca qunut nazilah, kapan lagi saudara? Bukan cuma sholat subuh, 5 waktu baca qunut nazilah saudara. Yang bisa doa terus panjatkan doanya. Yang bisa berjuang dengan kirim uang, kirim uang. Kamu gak bisa berangkat tapi uangmu bisa sampai, gak ada alasan buat diem. Yang bisa berjuang dengan cara saudara, dengan cara boikot produk-produk mereka, boikot. Alhamdulillah kemarin yang MUI udah ngeluarin fatwa haram beli produk-produk yang dukung Israel. Alhamdulillah. Sebelum itu ulama-ulama besar seperti Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Taqi Uthmani, Syekhna Al-Allamah Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ulama-ulama kita udah ngeluarin fatwa hukumnya fardu ain. Boikot produk mereka hukumnya fardu ain, bukan sekedar anjuran, bukan, fardu ain. Artinya kalau tetap dilakuin hukumnya dosa. Ibu-ibu hati-hati Bu, produk-produk nggak berasal Bu di sekeliling kita. Habib kok sampai segitu ribetnya, emang kenapa saudara? Sedikit saja saya jelaskan. Kalau saya jelaskan ini panjang lebar nanti saudara. Kenapa kita harus boikot? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih contoh. Produk Amerika misalkan, sebagai negara pendukung Israel habis-habisan. Itu yang namanya produk Amerika di Indonesia kalau kita beli Pak Bu, ada keuntungannya. Keuntungan yang kita beli dari produk Amerika, itu perusahaannya akan bayar royalti ke perusahaan pusat yang ada di Amerika. Perusahaan yang di Amerika baik swasta atau negeri akan bayar pajak ke negara Amerika. Negara Amerika pajaknya akan masuk ke anggaran negara. Pajak yang masuk ke anggaran negara, negara menganggarkan setiap tahunnya miliaran dolar untuk bantu Israel perang lawan Palestina. Kemarin aja Bu, di bulan Oktober doang nih, sebulan ini doang, Oktober, itu Amerika menganggarkan kalau dikurskan dengan rupiah kurang lebih 250 triliun rupiah untuk bantu Israel bantai Palestina, buat bunuh anak-anak kita, buat bunuh muslimah Palestina. Itu yang dibeliin buat jadi rudal, itu yang dibeliin bom, itu yang dibeliin roket, itu yang dibeliin senjata buat bunuh saudara-saudara kita. Dari mana uangnya? Dari Amerika. Amerika uangnya dari mana saudara? Dari pajak. Pajak uangnya dari mana? Dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan dari mana? Dari jual produk. Produk siapa yang beli? Ibu-ibu yang beli saudara. Betul apa kagak Bu? Betul apa kagak? Jangan dianggap enteng ini urusan saudara.
real, tapi nggak main-main. Makanya guru saya Habib Ahmad bin Shalih Al-Aqas bilang apa ya? Kalau lu belum bisa ngasih senjata buat Palestina, minimal rampas senjata Israel. Bagaimana caranya? Bikin mereka tidak mampu beli senjata. Bagaimana caranya, saudara? Lumpuhkan ekonominya. Bagaimana caranya? Boikot produknya sampai dia miskin, saudara. Betul? Betul? Jangan lupa boikot juga akhlak mereka. Boikot juga gaya hidup mereka. Boikot juga semua yang berkaitan dengan mereka. Yang bisa berjuang dengan cara medsos, berjuang dengan medsosnya. Tinggal mencet doang, apa susahnya, saudara? Berjuang dengan handphone Anda. Terus berjuang sampai tetes darah penghabisan. Siap bela Palestina? Kurang kompak. Siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Kalau saya katakan Palestina, semua angkat tangannya teriak merdeka Palestina. Yang nggak jawab jangan-jangan mendukung Zionis nih. Palestina, Palestina, Palestina. Kalau saya bilang Israel, semua jawab teroris, karena orang Israel paling sakit hati kalau dibilang teroris, saudara. Israel, 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 Palestina, 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 Israel, Israel. Dibilang siap bersama Palestina, siap ganyang Israel, siap lawan Israel, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi juga mudah-mudahan doa benar-benar berkat sholawat Palestina merdeka insya Allah. Israel hancur insya Allah. Dan kita doain juga berkat sholawat, mudah-mudahan Indonesia 2024 Allah kasih pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang betul-betul cinta kepada NKRI. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sama-sama semuanya, semua baca sholawat yang kompak. Saya pengen sambil kita baca sholawat, coba dari pria atau dari batik, ada yang keliling, kita sisihkan infak terbaik kita buat saudara-saudara kita di Palestina. Setuju? Setuju? Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi minimal duit kita bisa sampai ke sana untuk jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu. Coba ada yang keliling dari akhwat, coba ada yang keliling juga untuk bisa bantu yang di bagian perempuannya. Bisa pakai kardus, bisa pakai segala macam. Yang penting kita tunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Coba ada yang bantu dari panitia, yang perempuan ada yang bantu juga. Hati-hati, ada yang ambil kesempatan dalam kesempitan, nolong di Palestina bisu di pantat 7 turunan, saudara. Ayo, semuanya, semua. Semua sama-sama kita baca sholawat semuanya. Hadro ikut tapi backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa asyhadu. Kurang kompak suaranya. Allahumma
وأشغل اللهم وأشغل الظالمين وخرجنا sembuhkan ya Allah, penyakit lahir, penyakit batin ya Rabb. Shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim. Allah kurang keempat, Allah li ala ya habibi ya Rasulullah tawajjah ilallah fi kashfi kurubina wa shifai maradana khususan min fadlillah shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Terakhir semua, Allah 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 ala ya habibi ya Rasulullah ya tibbil qulub صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. ثم إلى روح خصوصا كي مفيد مسعود وإلى روح شيخ من شيخنا العارف بالله حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وشيخنا العلامة سلطان العليم حي سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وجميع مشايخنا والوالد عبد الرحمن العطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya sampai acara betul-betul ditutup dengan doa. Setuju? Dan sekali lagi terakhir kita baca Fatihah buat pondok pesantren Tahfidzul Quran Ba'alawi. Begitu juga guru kita Fadhilatul Muhtaram wal Mukarram Al-Ustaz Subhan. Mudah-mudahan pondok pesantren Tahfidzul Quran Ba'alawi Allah jadikan ma'hadan thayyiban, ma'hadan mubarakan, ma'hadan salihan. Santri-santri di pesantren ini Allah jadikan minal ulama al-amilin wa minad du'at al-mukhlisin wa min ahli al-Quran zahiran wa batinan.
الجنان يتحققون بحقائق القرآن وينالون أسرار القرآن على هذه النية ويتنورون بأنوار القرآن على هذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.